Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana tugasnya? Sudah ada perkembangannya? Sudah sampai di mana? Sudah ada yang sudah selesai tugasnya? Selesai, Nurul. Oke, sudah. Ini pertemuan ke-13 minggu depan kita. Pertemuan kita tinggal minggu depan ya? Ya kan? Ya, Iya, ya. Bu. Nanti setengah jam sebelum selesai ada kuis. Jadi syarat mengikuti kuis itu adalah diharuskan kamu mengirimkan tugasnya ya. Jadi dikirimkan tugasnya sesuai dengan apa yang diminta. Kalaupun kamu ikut kuis, kalau tugas tidak masuk nanti kuismu tidak diperhitungkan karena soal UAS itu bukan ibu yang membuatkan, itu adalah Pak Fahmi ya, karena Pak Fahmi koordinator untuk mata kuliah ini ya, mata kuliah citra. Algoritma genetika case in learning. Kita sudah pernah membahasnya. Kemudian minggu depan diwajibkan full video, full masuk semua setelah baru nanti dibuatkan itunya apa itu presensi di absen ya minggu depan. Jadi karena kan jarang dosen lain diharuskan nggak videonya harus dibuka? Enggak. Enggak, Bu, enggak diharus. Oke, minggu depan ya sebagai karena itu yang terakhir. Jadi diwajibkan hadir semua, tugas sudah masuk, Zoom on ya. Jadi nanti di kuismu itu kamu capture wajah kamu waktu Zoom ya. Nanti di apa tuh di input ya di fotonya di tag atau apa tuh dimasukkan dalam Word-nya begitu ya. Oke, Dila Sabira. Ini kita masuk ke algoritma genetika. Sebentar Ibu share yang ini dulu ya. Share. Oke, sebentar. Tadi kalau kamu perhatikan ada Ibu share itu penelitian yang apa judulnya yang mengenai algoritma genetika itu adalah Ibu itu ikut ini namanya eh, ada namanya penelitian Research Nutri-Food Research Foundation ya itu di tahun 2019. Cuman Ibu tidak lolos sampai ke finalnya. Jadi itu ada 4 kali. Kalau kamu nanti membaca link itu, di link itu ada 4 kali, ada 4 tahap ya, ada 4 tahap, 4 tahap untuk mencapai lolos. Yang finalnya adalah 3 orang yang diambil. Jadi itu, eh, jadi kalau misalnya apa itu besar uangnya lumayan ya. Jadi itu ada untuk mahasiswa dengan dosen, dosen S1, dosen S2, S2 dia 100 ya. Jadi ada sangat panjang tahapannya. Nah, ini dia. Itu setiap tahun si Nutrifood ini selalu membuatkan research penelitian ya yang memang mendukung ini Nutrifood research. Jadi nanti baca yang Ibu bagikan tadi itu adalah ini ya terlihat yang enggak ya yang ini yang penelitian ini adalah yang Ibu submit ya cuman di tahap wawancara Ibu tidak goal ya tidak masuk tidak lolos ini dia judulnya ya optimasi asupan GGL pada usia produktif dengan algoritma genetika. Jadi misalnya gini, kita sudah sarapan pagi ya. Nanti pakai apa nih aplikasi, udah sarapan pagi, kita input sarapan pagi kita. Jadi setelah kita sarapan pagi, kira-kira karbohidrat kita 1 hari lagi itu kurang apa? Lemaknya berapa? Apa? Nah, gitu. Itulah tujuan dari penelitian ini dengan menggunakan algoritma genetika ya. Jadi hari ini kita membahas studi kasus ataupun beberapa contoh. Nah, itu dia. Kalau Ibu lihat deskripsi memang di kampus kita belum ada yang membuatkan algoritma genetika ya.
Jadi bisa menjadi masukan untuk kalian. Jadi inti dari penelitian itu tadi. Jadi dengan aplikasi itu seseorang bisa mengetahui rencana planning makanannya, berapa lemaknya, berapa ininya, lauknya, itu dia. Tapi tetap menggunakan sistem, diawasi sama sistem, ada penginputan, nanti ada apa tuh semacam reward ataupun semacam dashboard, semacam apa yang sudah berapa kalori yang dia perlukan, berapa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Itulah tujuan penelitian. Memang ini harus bekerja sama dengan ahli gizi ya supaya bisa dapat data-data ini terpenuhi ya. Itu contohnya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi siapa tahu kalian tertarik ya, algoritma genetika itu rasa menarik juga ya, tapi itu tadi contoh harus didukung oleh penelitian. Ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan dengan beberapa 40 aplikasi ya. Jadi ada banyak aplikasi yang memang memanfaatkan metode algoritma genetika ya, algoritma genetika. Pencocokan kata AG sebagai algoritma bioinformasi, ini beberapa aplikasi, Research Neural Network, yang memanfaatkan algoritma genetika. Kemudian, Fuzzy Rule-Based Robotic Behavior, CAD, Audio Watermark Detection, Wireless Sensor, Software Product Line Engineering. Siapa tahu ada di sini yang beberapa minat jadi dosen, ataupun minat nanti ini menjadi apa tuh topik untuk skripsi, silahkan ya, karena di sini harus kamu pahami kalau mau buat sebuah penelitian ataupun riset itu pahami yang dulu permasalahan. Setelah permasalahan cari metode ataupun algoritma mana yang sesuai dengan permasalahan dan didukung oleh data. Jadi semuanya itu harus didukung data. Dan kemudian setelah data lengkap, ini kita aplikasikan menggunakan tool apa, menggunakan software apa. Nah, contoh tadi kan Ibu ini menggunakan MATLAB, nanti dashboardnya menggunakan apa? Karena tidak bisa hanya MATLAB, karena harus divisualisasikan, harus ada sistem yang membuat sesuatu interface yang menarik. Jadi orang yang menggunakannya, walaupun dia tidak orang komputer, namun dia tertarik melihat aplikasi kita. Itu harus kita pertimbangkan dalam membuat sebuah sistem aplikasi ya, tidak hanya bisa mencapai tujuannya, namun bagaimana sih usernya nanti lebih mudah mengoperasikan, mudah apa itu mengaplikasikannya, misalnya harus dipakai di handphone, mudah di setting ataupun di website, mudah itu kan ya diaplikasikan, itu dia. Populasi sejumlah solusi yang mungkin individu menyatakan suatu nilai atau keadaan. Jadi di sini algoritma genetika ini coba mencontoh atau meniru dari bidang biologi ya. Siapa di sini jurusan biologi? Ada populasi, ada kromosom, generasi, evolusi kromosom melalui iterasi, ada fitness, generasi, crossover, mutasi, genotype, allele. Nah, inilah beberapa yang digunakan. Apakah algoritma genetika ini hanya berbentuk itu tadi ya, data yang real ya, ataupun data berbentuk itu tadi seperti basis data. Ini bisa juga digunakan untuk citra ya. Ini beberapa proses algoritma genetika. Jadi ini populasi mengidentifikasi apakah ini termasuk kucing atau apa. Jadi ini populasi awal, ini diidentifikasi menggunakan algoritma genetika. Ini dia ya tahapan-tahapannya. Nanti semakin dilihat ini apakah termasuk kucing atau tidak. Ini tadi hal-hal yang harus dilakukan dalam menggunakan algoritma genetika. Pertama, individu. Individu itu siapa? Ada pernah kalau kamu perhatikan itu apa ya? Memetakan jurusan-jurusan ya. Jadi harus kita tahu siapa individunya, siapa yang berinteraksi dalam sistem itu. Mendefinisikan nilai fitness merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu. Menentukan minggu kemarin Ibu lupa ininya record. Proses seleksi crossover ya, crossover perkawinan silang kemudian dilakukan. Individu ini kembali kenapa ini apa ini algoritma genetika bisa tadi masuk ke apa tadi mengidentifikasi ya dengan beberapa
kalau kamu perhatikan ini adalah berbentuk grab ya. Jadi misalnya ada penelitian yang dikategorikan grab, ini masuk ya, grab ya, grab. Individu dikatakan sama dengan kromosom yang bisa berbentuk biner, ini jenis datanya, bilangannya biner kah, float kah, atau kombinatorial ya. Jadi ini digambarkan dengan TSP ya, traveling salus, ini dia individu yang menyatakan jalur dari FXY dengan nilai XY. Ini contoh individunya, ini dengan kromosom yang merupakan kumpulan gen. Gen ini tadi beberapa data. Ini nanti melihat dalam TSP-nya ini individunya 135, ini untuk 1, 2, 3, 6, 7, 5, 4 ya, berdasarkan grafnya ini ya. Ini dibuatkan dalam algoritma genetika ya, digambarkan gennya ini kromosom ada beberapa, mana ini ya kok muncul mulu handle. Kemudian ini populasi ya, gen dan kromosom dicakup dalam populasi. Oke lah, bukan supaya tidak mengganggu ya. Ini dia digambarkan, ini gen, kromosom, beberapa gen membentuk kromosom. Gen dan kromosom itu membentuk populasi. Nilai fitness adalah yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi atau individunya. Nilai fitness ini sebagai acuan, algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan fitness yang paling tinggi. Dalam TSP itu meminimalkan jarak nilai fitnessnya dengan inversi dari jarak. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Ya, coba diingat. Siklus dalam algoritma genetika itu dimulai dengan populasi awal. Bagi yang sudah paham biologi, ini pernah dibahas di bidang yang pernah belajar biologi ya. Ada evaluasi fitness, kemudian ke seleksi individu, reproduksi, crossover, mutasi, populasi baru didapatkan. Jadi kalau misalnya kamu membuat tahapan penelitiannya, kalau misalnya menggunakan algoritma genetika secara umumnya seperti ini, ada populasi awal, siapa aja, kemudian lakukan evaluasi fitness-nya, seleksi individunya, lakukan reproduksi, crossover, dan mutasi, ya, yang perkawinan silang. Bagaimana cara membangkitkan populasi awal sesuai dengan siklus ini, ya, tahapan ini dimulai dengan populasi awal. Populasi awal itu adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak. Contoh di sini, ya, ini 1, 3, 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7, yang ini ya. Ini lagi lebih rumit. Ini dia untuk yang ini dibuatkan dalam TSP menyatakan sejumlah solusi yang secara acak dalam ini contoh ini TSP adalah traveling salus person ini untuk menunjukkan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah ada sejumlah 7 kota yang akan dibuatkan jalur, solusi jalur ya, biasanya untuk jalur terpendek. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik itu menghasilkan keturunan yang baik. Jadi ini contoh seleksi dengan mesin Roulet ya. Ini persamaan matematikanya fitness H dibagi jumlah dengan J sama dengan I, di mana fitness HJ. Ini dibuatkan individu terpilihnya 2, 3, 2, 4, 3, 2. Jadi dihitung berdasarkan ini berapa fitness untuk individu 1, individu 2, individu 3 sampai 5. Sesuai dengan perhitungan PRHI dengan mesin Roulet ya. Selanjutnya setelah dilakukan seleksi, ini dia tadi setelah seleksi individu kita lakukan selanjutnya adalah setelah crossover, setelah itu lakukan seleksi. Crossover, pindah silang, salah satu operator algoritma yang melibatkan 2 induk. Jadi di sini harus ada 2 induknya, parent-nya, induk 1, induk 2, di mana P random 0 dan 1. Nah, ini dilakukan jika P probabilitas CO tidak, maka kembali lagi apabila crossover-nya tidak dilakukan, ini kembali ke sini, apabila ya, maka tidak dicapai crossover-nya.
Proses crossover dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Ya. Nah, ini dia. Kemudian dibuatkan gambaran dari ini tadi flowchart-nya untuk melakukan tahapan crossover. Jadi didapat untuk tadi ini menggunakan biner ya antara 0 dan 1, pertukaran secara langsung di mana diketahui P 0,70. Ini dapat dilakukan dengan probabilitas P dengan crossover di 0,9 ya dengan cara ini. Setelah crossover, pertukaran secara aritmatika. Jadi di sini ada sedikit hitung-hitungnya. 1, 2, 0,4, 0,4, 0,2. Ini dikali 1,5, 1,5, 0,6, 1,0, 0,68. Nah, ini didapat. Ya. Untuk R sama dengan 0,4 dicari crossover-nya. Setelah itu dilakukan mutasi gen. Mutasi gen ini adalah operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Ya, ada individu sama seperti tadi dibuatkan flowchart-nya. Setelah flowchart dibuatkan perhitungannya dengan mutasi gennya. Diketahui R sama dengan 2, ini untuk gennya adalah untuk jenis datanya biner 0 dan 1, R sama dengan 2. Didapat ini 11011. Ya, ini hasilnya. Yang harus diketahui dalam pemakaian algoritma genetika itu adalah algoritma yang merupakan pencarian solusi dengan acak terlihat pada pembangkitan populasi awal. Jadi di awal kita harus menentukan bagaimana mencari atau membangkitkan populasi awal, menyatakan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak. Ya, ini dengan acak ini dalam contoh ini digunakan adalah GRAD ya, travel sales ya, penentuan jalur cara. Nah, ini dibuatkan dalam bentuk grafiknya dengan proses algoritma searching and optimasi. Searching and optimasi ini metode searching ini bisa dilakukan dengan beberapa algoritma. Inilah didapat nilai optimalnya. Searching, kemudian didapatkan jalurnya, dilakukan nilai optimasinya, nilai yang paling maksimal, nilai optimasi. Algoritma genetika mencari nilai maksimal fungsi fx sama dengan e pangkat min 2x kali sin 3 kali x. Nah, ini digunakan untuk menyatakan nilai x dalam mendefinisikan nilai x sebagai individu. Pada algoritma ini digunakan nilai biner ya, 0 dan 1 ya. Nah, di sini terlihat bahwa x di antara 0 dan 1. Mana nih dia? Yang untuk ini ya. Ini kalau kamu ingat mengkonversi bilangan, 1 berarti 1. Jadi dengan menggunakan 8 bit biner didefinisikan. Ya. Contoh dinyatakan individu dengan 8 gen biner, 8. Ingat mengkonversi bilangan. Ya. Jadi ini kalau dibuatkan dalam batas 0 sampai 1, berarti 1 bit setara dengan 2 pangkat min 8. Kalau bilangan dibuatkan pangkat min itu bisa dengan 1/2 pangkat 8 ya. Ingat itu tadi sistem bilangan ya, sistem bilangan digital ya. Contoh ini ya, ini dikonversi kalau ke dalam bentuk desimalnya ini adalah 0,532. Oke. Ada yang bisa menentukan ini berapa? 0,01. Coba, ini benar apa tidak? Kira-kira bagaimana? Silakan ini kan hasilnya sudah ada. Silakan sambil dicoret-coret dulu. Yang ini ada 3. Dibagi aja. Jadi di sini ada partisipannya 22. Jadi ini bagi 3 ya. Silakan dihitung. Jadi kalau misalnya ini bilangan urutan pertama, ini 3, ini 6. Jadi 1. Nanti ribet ya. Silakan untuk yang partisipannya 3 ini ya. Untuk 1 sampai 5, 1 sampai 10 ini dihitung ya. Berapa mengkonversi bilangan? Ini sekedar mengingatkan aja. Silakan dikonversi 1 sampai 10. Nanti kamu share di gizi ya. 1 sampai 10 ini 11 sampai 20 ini sisanya. Apakah ini ya? Silakan kamu buat coret-coretnya.
Tahu kan caranya mengkonversi ini menjadi bilangan desimal. Kira-kira bagaimana bisa? Paham? Paham kan? 1 sampai 10 tadi, ya. Yang tadi sesuai ini partisipannya. Ini kamu bisa lihat ya. Jadi antara hitung aja 1 sampai 10, dia mengkonversi ini. Ibu hanya melihat mengingatkannya. Ini 11 sampai 20, sisanya 20 sampai 22. Nah, ini lihat ya. Silakan. Disilakan sambil dicari di udah mau habis. Apa ini? Oh, EPS-nya ya. Silakan ya. Sambil di-share nanti kan bisa dilihat kok ini di chat-nya. Jadi 1 sampai 10 tidak usah diisi di sini aja sambil dilihat ingat ya. Jadi misalnya nama, ini berapa hasilnya. Tapi yang perlu kamu lihat adalah cara mengkonversinya ini ke bilangan desimal. Desimal itu tahu kan berbasis 10. Hasilnya menjadi 0,532 ini dari mana? Itu aja sekarang kamu pikirkan dengan ini ya. Kira-kira bagaimana? Bisa ya? Bisa? Silakan 2 menit. Karena itu hanya mengkali-kali, kali tambah. Silakan. Di-share di chat ya. Silakan. Misalnya Rani, jawabannya 2 kali 5 pangkat ini ditambah ini nih, gitu aja. Langsung di chat aja. Silakan. 2 menit dari sekarang. Mengingat aja, menghitung, mengkali-kalikan aja. 2 menit ya. Jadi nanti terlihat di chat ini. Misalnya Nur Fadila, kamu tadi dapat berapa? Perhatikan kamu di presensi di Zoom ini berapa? Hitung. Di sini aja langsung enter ketik. Misalnya P Raja. Soalnya berapa? Angkanya berapa? Nah, itu dia. Jadi yang kamu cari adalah eh, apa itu? Menjabarkan berapa sesuai dengan ini tadi ya. Eh, ini. Silakan masukkan di chat supaya terlihat. 1 sampai 10, ini 11 sampai 20, sisanya adalah ini. Silakan. Mengingat ya, mengingatkan saja bagaimana mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimalnya. Ada yang sudah? 2 menit? Dicat aja, dicat di sini aja, dicat di Zoom. Nanti itu terlihat kok di apa itu di mana tadi? Mana? Sudah? Silakan. Atau sudah lupa? Karena di sini kalau kita lihat ini adalah mengkonversi ya. Jadi ini 0, ini fitnessnya sekian ya. Jadi menghitung aja ininya. Fungsi fitness 2-8, ini dia. Yang belajar apa itu sistem bilangan digital. Apa mata kuliahnya dulu? Sebentar ya. Loh, barusan tadi, aduh, sudah ada? Oke, karena waktunya sedikit, bisa ya mengkonversi bilangan masih mengingat? Masih mengingat? Atau bagaimana? Di semester berapa kamu belajar sistem bilangan? Yang mengkonversi biner ke oktal, biner ke apa lagi? Heksa. Baru kamu semester 4. Semester berapa? Sudah lupa. Ya, masih ingat? Bagaimana? Satu orang kok tidak mengingat? Silakan ya. Oh ya, begini aja. Karena Ibu mau ini, silakan dikirim hasilnya di grup WA aja supaya Ibu lihat nanti ya. Supaya Ibu lihat siapa yang aktif ya. Tidak di Zoom, tidak di Zoom, tidak di Zoom dan juga tidak di
isi, silakan jawabnya karena itu tinggal nggak usah pakai coret-coret, nggak usah file, kamu pakai share di grup WA aja ya. Oke, Ibu lanjut ya. Tidak usah malu-malu atau tidak apa belum tidak paham. Masih ingat kan mengkonversi bilangan? Masih? Masih ingat? Ingat-ingat lu. Oke. Ini konversi yang mana, Bu? Halo, apa tadi pertanyaannya? Yang mau dicari ya ini dikonversi ya hasilnya 0,532. Yang kamu kerjakan adalah penjabarannya. Apakah benar ini segini? 0, ini. Untuk lihat di sini kamu partisipan ini. Antara 1 nomor 10 dia mengerjakan ini. Kalau 11 sampai 20 dia di kehadiran partisipan ini ya, paham kan? Ini mengerjakan ini. 21 dan seterusnya mengerjakan ini. Paham? Dikirim di grup WA. Bisa? Konversikan ini ke bilangan desimal. Hasilnya ini. Ini sebenarnya ada, cuma nih kamu lebih detail bagaimana cara mengkonversinya itu yang Ibu mau lihat. Boleh? Bisa? Bisa, Bu. Oke, ya guru silakan di-share di grup WA aja supaya terlihat siapa yang aktif ya. Oke, Ibu lanjut lagi karena ini selanjutnya membangkitkan sejumlah individu, misalkan satu populasi terdiri dari 10 individu, dibangkitkan 10 individu dengan 8 gen biner yang dibangkitkan secara acak. 10 individu dengan 8 ini ya 10 individu yang ini tadi ya. Ini karena ini adalah menggunakan bilangan biner ya. Jadi dari sini individu diketahui, dicari fitness-nya. Fitness ini dicari berdasarkan rumus yang ini tadi ya. Kemudian dicari yang maksimum. Dari 10 individu ini, yang maksimum itu di 0,43060. Oke. Kemudian kita lihat seleksi berikutnya. Ini sesuai tahapannya. Seleksi adalah proses pemilihan calon induk. Dalam proses seleksi terdapat beberapa metode yang digunakan. Ada ini menggunakan roulette, competition, turnamen. Ini beberapa yang digunakan. Contoh di sini sesuai dengan ini tadi. Seleksi digunakan dengan menggunakan presentasi fitness setiap individu. Jadi yang ini didapat dihitung berapa persentasinya ya, jadi didapatlah sesuai dengan angka-angka ini. Ini dipersenkan berapa, nah itu dia hasilnya. Crossover, sebentar ya kok. Halo. Sebentar ya. Oke. Jadi itu kita ke minggu depan masih membahas ini. Yang pasti ini menarik dari setiap. Tadi Ibu sudah selipkan juga mengenai sistem pakar. Karena Ibu pikir kalian nanti banyak yang akan mengimplementasikan skripsinya menggunakan apa itu
sistem pakar. Cuman begini, kalian masih semester 4. Ibu sarankan misalnya ya, di beberapa nanti kamu mengajukan judul skripsi ataupun ada kendala yang menyangkut materi-materi kita selama mata kuliah ini, kalaupun kita nanti misalnya tidak ada pertemuan berikutnya, kamu bisa mempertanyakan itu kepada ibu ya. Jadi supaya kamu lebih memahaminya itu aja. Kemudian karena ini sangat berpotensi untuk bahan skripsi. Jadi kenapa dari sekarang kalian apa itu menyimpan materi ini supaya bisa oke, ini memang masih seperti buta meraba-raba ya kan, karena ibu paham kan masih semester awal. Nah, itu tadi contohnya. Kemudian ada nggak yang ikut di sini kegiatan pembelajaran merdeka itu? Ada. Yang dari Kemendikbud misalnya kalau kamu ikut di sini nanti bisa berapa SKS, ada ditawarkan dari kampus begitu nggak? Ada? Nggak ada? Oh, oke lah, semuanya tidak ini ya, masih silakan disampaikan kendala untuk tugasnya supaya kita lanjut di classroom. Ada? Ada? Ada yang mau ditanyakan masalah tugas? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke ya. Jadi untuk ini kita lanjutkan, ada beberapa menit lagi memang, tapi kita lanjutkan di classroom. Silakan sambil di yang tadi ya, hanya mengkonversi bilangan, tidak ada itu-itunya ya, hanya mengkonversi. Ibu rasa masih mengingat lah kan bagaimana mengkonversi bilangan itu, apalagi itu hanya biner ya, biner ke hanya cuman perhatikan angkanya ada berapa. Kalau misalnya angkanya ada 10, berarti pangkat tertinggi itu berapa? Kalau ada 10 angka. Berapa dikali pangkat tertingginya berapa? Ada yang mengingat? Misalnya ada nih 10 angka biner, udah ada 10 digit. Ini mau kita konversi ke desimal. Dikali pangkat, 2 pangkat berapa yang paling tinggi? Tidak ada. Hah? Berapa? Gini aja, langsung jawab aja. Kita tutup. Berapa Erika? 10, Bu. 2 pangkat N kurang 1. Digit bilangannya ada berapa? Tadi Ibu sampaikan 10, ya kan? 2 pangkat N kurang 1. 2 pangkat 10 kurang 1. Jadi pangkat tertingginya berapa? 9. Oke, Ayu. Oke, nah itu dia ya. Ayu benar ya, 2 pangkat 9. Jadi itu caranya. Jadi kalau misalnya ada 5 bilangan, 5 digit, ya mau dikonversi ke itu pangkat 2, mau ke desimalnya, nanti 2 4. Sudah paham kan? Paham kan? Paham? Bisa? Oke, sampai di sini. Oke, sampai di sini. Kita lanjut ke minggu depan. Masih lanjut di gizi. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Kemana kamu Wahid dari tadi? Iya, selamat siang.